Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, tidak ada henti-hentinya. Kita sebagai orang hamba minta pun tidak diminta, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kerasannya, dengan tegahnya, dengan kuatnya untuk membela agama Islam sehingga agama Islam tersebar di mana-mana, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini saya akan sedikit menyampaikan pidato tentang kejujuran dalam Islam. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya awali dengan satu kisah, yakni seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam Islam apa yang paling mudah yang aku kerjakan?" Maka kata Rasulullah kepada sahabat ini, "Kamu jujur." Pada sahabat ini bertanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah?" Pada Rasulullah itu berkata kepada dia, "Itu, kerjakan itu dulu, baru yang lain-lainnya." Lalu sahabat ini dia pergi meninggal sahabat tersebut. Lalu azan pun tiba. Lalu para sahabat ini dia mau sholat, tapi dia bilang, "Kan tidak ada Rasulullah, jadi aku habis sholat, jadi aku tidak bisa." Tapi dia ingat bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Islam harus bersikap jujur. Maka kejujuran ini kalau saya tidak laksanakan, kalau saya tidak lakukan, maka saya berbohong kepada Rasulullah dan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sifat jujur ini bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendisiplinkan diri kita untuk bawa kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang lelaki selalu berlaku jujur hingga di sisi Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai syidik, yakni jujur. Begitu juga kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan dan kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang laki-laki dia berlaku dusta sehingga dia ditulis sebagai kadzab, yakni kedustaan atau berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diri kita disiplin untuk berkata jujur, bersikap jujur, maka apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan di dunia ini, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebohongan atau kedustaan. Kalau kita berbohong kepada orang lain, kita berbohong kepada guru kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat di dunia ini, maka
kita akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatannya apa? Kenikmatannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Habitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, fa inna sadaqa wa tum'ina wal kadhibu riba." Saya menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggallah apa-apa yang meragukan kamu dan beralihlah kepada apa yang tidak meragukan kamu, karena kejujuran itu ketenangan dan kedudukan itu keraguan. Jadi kejujuran ini membawa kita ke dalam ketenangan, membawa kita ke tenang, dan mengikuti hidup kita tidak ada orang yang mengganggu kita. Karena kenapa? Kita selalu jujur kepada orang lain, kita selalu berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan balas baik juga. Sebaliknya juga, kalau kita buat jahat, maka akan datang balasan yang ditimpa kejahatan itu kepada kita. Ada juga kalau kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, berbohong kepada teman-teman kita, maka ada juga yang bau. Ada sifat bau juga kepada kita. Baunya apa? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, ketika seorang hamba berdusta, malaikat akan menjauh daripadanya 1 mil sejauhnya karena adanya bau busuk yang timbul daripadanya. Hadirin teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, bukan saja teman-teman kita yang menjauh, bukan saja sahabat-sahabat kita yang menjauh, bukan saja saudara-saudara kita menjauh, tapi malaikatnya Allah, hamba yang suci, hamba yang diperintahkan kepada kita, yang dekat kepada kita, sering mencatat amal-amal kita, maka dia itu menjauh. Karena kenapa? Timbul bau yang kita bawa. Bawanya apa? Kita berbohong kepada orang lain, sehingga apa? Dia mengikuti kita, maka dia juga terjerumus dalam gerakannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil hikmah di sini bahwa kita harus bersikap jujur kepada orang lain, karena jujur ini bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kedustaan itu membawa kita ke dalam gerakannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada saat ini. Bila ada kata-kata yang salah, kejahatan dari saya pribadi, dan kata-kata yang benar, katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.